wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian masih tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah. Anak-anak yang saya banggakan, kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita, yaitu tema 1 subtema 3, pembelajaran 4, pertumbuhan hewan, yaitu daur hidup kupu-kupu dan kalimat saran. Anak-anak, kalian harus menjaga kesehatan dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kalian perhatikan gambar berikut ini. Ada gambar apa saja itu? Ya, ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu dan gambar burung yang sedang terbang ke sana kemari. Anak-anak, hewan-hewan yang ada pada tayangan ini yaitu mengalami yang namanya daur hidup. Ya, apa sih daur hidup itu? Daur hidup itu adalah tahapan perkembangan hewan sejak menetas atau lahir sampai dewasa. Daur hidup tiap hewan berbeda-beda. Hewan itu memiliki 2 daur hidup. Ada daur hidup dengan metamorfosis dan ada tanpa metamorfosis. Contoh hewan dengan metamorfosis di sini adalah kupu-kupu, salah satu contohnya. Apa ada lagi? Ada nyamuk, lalat, ya. Kemudian jengkerik, belalang. Nah, dan masih banyak lagi. Ini yang mengalami dengan metamorfosis. Sedangkan ayam, burung ini tanpa metamorfosis, ya. Nah, apa sih metamorfosis itu? Metamorfosis ini adalah perubahan bentuk tubuh hewan, ya, mulai dari telur sampai menjadi dewasa. Nah, untuk itu nanti kita lihat, ya, penjelasan berikut ini. Oke, baiklah. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kalian perhatikan, ada gambar daun, di situ ada totol-totol hitam. Nah, itu bertanda di daun itu ada telur. Kira-kira telurnya siapa? Nah, untuk itu kita lanjutkan, ya. Nah, telur ini berada di daun. Akhirnya dia berubah menjadi apa itu? Yang dibalik di atas daun sambil makan itu. Daunnya ya dimakan. Ya, itu adalah ulat. Ulat atau larva. Jadi telur berubah menjadi larva atau ulat. Kemudian larva ulat ini berubah menjadi, nah, yang apa namanya, gambar putih, ya, berbentuk apa itu, seperti sarang burung, ya, seperti sarang burung ini dinamakan kepompong, ya. Dia melekat pada dahan rantingnya pohon. Nah, di dalam kepompong, nah, ini terdapat ulat tadi, ya. Dia membungkus diri. Nah, setelah beberapa hari atau beberapa bulan, maka kepompong ini akan berubah menjadi apa ini? Tentunya kalian kenal apa ini? Kupu dewasa, ya. Jadi kupu-kupu. Nah, nanti kita ceritakan apa itu telur, larva,
kepompong, kupu-kupu. Nah, setelah menjadi kupu-kupu dewasa, maka kupu-kupu ini nanti juga akan kembali lagi meninggalkan telur lagi di dedaunan, ya. Di mana kupu itu hinggap, disitulah dia meletakkan telurnya, sehingga terjadi lingkaran seperti ini, yaitu telur berubah larva atau ulat, berubah ke pompong, berubah ke kupu lagi. Ini dinamakan daur hidup kupu-kupu. Nah, di sini telur menjadi ulat. Ini kan perubahannya sangat jauh. Ya. Sangat jauh. Telur menjadi ulat. Kemudian ulat menjadi kepompong. Setelah berpuasa, kemudian dia menjadi kupu-kupu. Nah, ini dinamakan perubahan bentuk tubuh kupu-kupu atau yang dinamakan metamorfosis. Nah, tadi ada dua kan, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, sedangkan kupu-kupu ini adalah metamorfosis sempurna. Oke. Nah, ini tadi penjelasannya Pak Adi ya, dituangkan dalam tulisan supaya kalian nanti bisa membacanya sendiri. Gambar di samping menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Nah, ini pembahasan yang tadi ya sayang ya. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Berdiam diri ini ulat tadi itu bertapa, nak, ya, tidak makan, tidak minum, jadi dia terbungkus oleh selaput itu ya. Jadi dia berpuasa. Setelah itu tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Nah, semua makhluk hidup memiliki daur hidup, ya. Betapa sempurnanya ciptaan Allah. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita, ya. Ada yang namanya kupu gajah. Kupu gajah itu kupu yang besar yang warnanya coklat itu ya. Kalau orang Jawa itu ada yang namanya kleper, itu ya. Ada kupu bentuknya seperti itu. Ada yang kupu yang bentuknya sangat indah seperti yang pada gambar ini. Atau ada kupu yang sedang berlalu lalang ini ya. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil. Warna dan motifnya pun berbeda-beda ya. Jadi kuning, hijau, merah, macam-macam kupu-kupu itu ya. Nanti kalian bisa melihat di Google, melihat banyak jenisnya kupu-kupu ya, warna-warnanya, jenis kupunya itu apa saja nanti ya. Kalian bisa belajar di Google, bisa mencari di sana. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, sebelum kita bercerita ya, supaya kalian lebih jelas ya tentang apa itu metamorfosis kupu-kupu atau daur hidup kupu-kupu, nanti kalian saksikan ya, nanti Pak ditayangkan tentang daur hidup kupu-kupu atau metamorfosis kupu-kupu ya. Masih ingat ya, metamorfosis kupu-kupu itu termasuk metamorfosis sempurna ya. Oke, baiklah anak-anak, sekarang kita simak dulu video tentang metamorfosis kupu-kupu. Selamat menyaksikan. Baban, tunggu. Baban senang sekali ya bermain bersama kupu-kupu. Iya, Za. Lihat ya, Za. Kupu-kupunya banyak dan berwarna-warni. Semuanya indah sekali. Iya benar, Adik. Hah, ada apa
ulatnya sudah tidak ada. Adi suka dengan kupu-kupu, tapi takut dengan ulat. Padahal kan kupu-kupu asalnya dari ulat. Hah? Apa sih? Kupu-kupu berasal dari ulat? Iya, ulat itu bisa berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Adi nggak percaya. Yuk kita lihat penjelasan Prof yang satu ini. Hai teman-teman, kali ini Profesor akan menjelaskan tentang proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu atau disebut juga metamorfosis. Yuk simak penjelasan Profesor. Pertama-tama, ibu kupu-kupu terbang mencari tempat untuk menaruh telur-telurnya. Ketika menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu menyimpan telurnya di sebuah daun. Kemudian telur itu menetas dan keluarlah ulat. Setelah menetas, ulat ini sangat lapar sehingga dia makan banyak sekali. Dia makan dedaunan setiap hari hingga badannya menjadi besar dan terus membesar. Setelah dia cukup besar, dia akan berhenti makan dan mulai berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong, si ulat perlahan berubah menjadi kupu-kupu. Setelah kurang lebih 15 hari, keluarlah kupu-kupu yang cantik dari kepompong yang tadi. Ulat pun sudah berubah menjadi kupu-kupu. Itu dia proses metamorfosis kupu-kupu. Dari telur, berubah menjadi ulat, lalu kepompong, dan lahirlah kupu-kupu. Ayo kita ingat sekali lagi. Teman-teman ikuti ya. Telur, egg. Telur, egg. Ulat, caterpillar. Ulat, caterpillar. Kepompong, pupa. Kepompong, pupa. Kupu-kupu, butterfly. Kupu-kupu, butterfly. Nah, itu dia Adi, proses berubahnya ulat menjadi kupu-kupu. Adi mengerti kan sekarang? Wah, iya Za, Adi ngerti sekarang. Bobon juga ngerti kan? Keren ya Za. Jadi, sudah tidak takut dan geli lagi kan sama ulat? Tidak dong Za, Adi kan pemberani. Oke deh, Adi hebat. Adi kenapa lagi? Ada ulat di kaki Adi, geli. Adi. Bagaimana anak-anak? Nah, kalian bisa ya mengerti dan paham ya apa itu metamorfosis kupu-kupu. Kalian tadi sudah melihat cerita ya tentang kupu-kupu. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, kita bercerita lagi. Nah, ini kita kembali ke daun yang ada telur kupu-kupu. Ya. Beberapa telur kupu-kupu itu berbentuk bulat, oval, berusuk sementara, hingga memiliki fitur lain. Telur kupu-kupu biasanya terletak di atas daun tanaman maupun di ranting. Telur ini membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari untuk menetas. Kemudian, nah ini gambar yang kedua. Setelah telur menetas, keluarlah ulat atau namanya larva yang memakan dedaunan. Nah ini ya, ulatnya mulai memakan dedaunan untuk persiapan. Ya, ulat juga mengalami beberapa kali pergantian bulu atau kulit saat tumbuh, yaitu sebanyak 5-6 kali. Nah, setelah itu berubahlah dia menjadi kepompong. Nah, kepompong biasanya keras dan berwarna coklat. Nah, pada fase kepompong, ya pada saat berubah jadi kepompong, itu maksudnya fase itu tidak aktif. Jadi maksudnya tidak aktif itu tidak makan, ya, tidak minum lagi, tidak merusak dedaunan lagi, ya. Dia bertengger seperti itu. Karena ulat berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Ini selama 7-20
hari. Nah, dalam fase kepompong menjadi tempat terjadinya metamorfosis. Nah, ini tadi yang seperti cerita yang kalian lihat tadi. Kemudian setelah berpuasa, tidak makan, tidak minum selama 7-20 hari, maka muncullah, ya, muncul apa? Iya, kupu-kupu yang cantik, ya, kupu-kupu yang indah di sayapnya yang terutama, ya, kedua sayapnya yang begitu megah. Nah, awalnya kupu-kupu itu keluar dari kepompong dengan kedua sayap yang masih kecil, yang terlipat di tubuhnya, ya, masih terlipat di tubuhnya, kusut dan basah karena ada cairannya, ya. Cairan ini sebenarnya berguna membantu pembesaran sayap kupu-kupu. Nah, cairan ini disebut dengan hemolip, nah, ya, sehingga semakin lama semakin besar, sayapnya pun semakin indah. Bagaimana anak-anak? Kalau kalian belum paham, ya, belum mengerti, kalian bisa, ya, putar lagi video ini, kalian saksikan lagi, ya, dan jangan lupa di subscribe, ya, kemudian di like, setelah di like kemudian di share, ya, supaya teman lain tuh bisa mengikuti pembelajaran ini. Oke, kita lanjut, ya. Saran. Anak-anak tahu apa itu saran, nak? Ya, kalimat saran atau kalimat saran itu berupa kalimat yang berisi harapan ataupun himbauan kepada sesuatu atau kepada seseorang. Jadi kalau kalian punya saran untuk orang lain, atau orang tua kalian punya saran untuk anak-anak, nah itu harus kita perhatikan. Ciri-ciri kalimat saran biasanya terdapat pada kata penanda seperti sebaiknya, seharusnya, lebih baik jika, perlu diingat bahwa, dan usahakan. Nah, ini adalah kata-kata sebagai penanda berupa kalimat saran. Sekarang perhatikan gambar berikut. Nah, misalnya anak perempuan ini sedang mematahkan pohon kecil, ya. Nah, bagaimana saran kalian? Nah, dengan melihat gambar seperti ini, berarti kalian mempunyai kata penanda. Sebaiknya, seharusnya, bagaimana? Sebaiknya anak tersebut tidak mematahkan pohon kecil tersebut. Misalnya, perlu diingat bahwa pohon tersebut itu juga makhluk hidup, ingin tumbuh. Nah, itu adalah saran. Kemudian yang kedua, nah, ini anak-anak sedang menari. Kalian misalnya sedang menari bersama teman-teman kalian, ya. Mungkin ada salah satu teman kalian belum bisa. Nah, kalian bisa memberi saran. Sarannya apa? Ayo kita berlatih terus. Berlatih untuk gerakan yang belum bisa. Gerakan ini. Nah, itu saran. Ya. Nah, dalam mengungkapkan saran atau menyampaikan saran, itu kita tidak boleh memaksa, ya. Tidak boleh menyakiti hati teman kita, ya. Kalau nggak mau, ya kita usahakan, ya sudah, berarti saran kita tidak diterima, tidak apa-apa, ya, karena kita harus saling menghargai. Berikutnya, nah ini sedang bermain sepak bola, mempermainkan bola. Nah, anak-anak laki-laki terutama ini yang suka, ya. Nah, anak-anak laki-laki juga bisa punya saran, ya.
Nah, kamu harus begini, saran saya nanti kalau waktu menggiring bola. Nah, gitu ya. Sekarang lanjutnya adalah, nah ini yang keempatnya adalah ada anak laki-laki sedang membuang sampah di sungai. Buang sampah ke sungai, denda 50 juta rupiah. Nah itu ya. Nah, saran kalian bagaimana? Nah, tentunya bisa menggunakan kata seharusnya anak tersebut tidak membuang sampah di sungai, tetapi dibuang di tempat yang sudah disediakan. Perlu diingat bahwa membuang sampah di sungai mengakibatkan apa sayang? Iya, banjir, tersumbat. Nah, terus akhirnya airnya berbau kemana-mana, menimbulkan namanya polusi. Polusi air, juga polusi udara. Memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita memberi saran itu termasuk menghargai. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Nah, seperti membuang sampah ke sungai. Terus kemudian mematahkan pohon kecil. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk melaksanakan pengamalan sila kedua Pancasila. Bagaimana bunyi Pancasila? Sila kedua, pasti kalian sudah bisa, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, nah inilah sikap-sikap yang terdapat pada pengamalan sila kedua, yaitu memberi saran ya dengan saran yang baik, bukan saran yang buruk ya, nggak boleh, nanti akan melanggar peraturan-aturan ya. Oke, baik. Pembelajaran untuk hari ini sudah selesai. Anak-anak tetap semangat ya untuk belajar dan berprestasilah. Sholat dan mengaji jangan dilupakan. Itu kita ucapkan yel-yel kita. Semangat, semangat, semangat belajar daring. Oke anak-anak, sekarang saya akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.